Terima kasih buat teman-teman semuanya yang kemarin udah komen, udah like, udah subscribe video Mahasiswa Project. Dan kemarin aku pengen ngejawab request dari teman-teman semuanya tentang manajemen SDM. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu tips seputar manajemen SDM, langsung aja tonton video ini sampai akhir ya. Let's check it out! Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting di dalam sektor manajerial. Hal ini disebabkan karena manajemen sumber daya manusia dia mengatur tentang karyawan, terus kemudian mengatur tentang berbagai macam proses rekrutmen, mengatur tentang berbagai macam prosedur tentang KPI dan sebagainya kayak gitu. Banyak banget aspek-aspek yang digarap oleh manajemen SDM yang berhubungan dengan human development. Terus kemudian biasanya apa sih yang dipelajari di dalam manajemen SDM itu sendiri? Yang pertama adalah proses rekrutmen, teman-teman. Nah, di proses rekrutmen ini nantinya ketika teman-teman belajar di kampus, biasanya teman-teman akan belajar tentang bagaimana cara merekrut orang yang tepat di posisi yang tepat. Ada istilah yang mengatakan bahwasanya right man in the right place. Nah, makanya biasanya perusahaan itu menggunakan istilah tersebut. Jadi, kayak misalkan nih, orang yang tepat itu akan diposisikan di posisi yang tepat. Gak mungkin dong orang yang passionnya A kemudian ditempatkan di posisi B kayak gitu, itu gak mungkin. Makanya di proses rekrutmen ini, teman-teman akan diajari tentang berbagai macam tools tentang rekrutmen karyawan. Kemudian yang kedua adalah training karyawan. Teman-teman di sini juga nantinya akan belajar mengenai training karyawan, di mana teman-teman nantinya di kampus akan belajar mengenai silabus, cara membuat silabus, terus kemudian cara membuat standar operasional prosedur dan sebagainya di dalam training itu sendiri kayak gitu. Nanti teman-teman akan belajar banyak hal. Teman-teman juga akan belajar berbagai macam games dan sebagainya. Nah, nanti juga mungkin ada beberapa kampus yang ngajarin tentang hal-hal kayak gitu sih. Yang ketiga adalah motivasi kerja. Nah, di manajemen SDM juga diajarin tentang motivasi pekerjaan. Jadi, teman-teman biasanya yang nantinya bekerja di HRD dan sebagainya, dia memiliki teori-teori tentang bagaimana untuk memotivasi karyawan kayak gitu. Salah satunya mungkin teman-teman nantinya akan dapat tentang teori Abraham Maslow yang ngomongin tentang 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisik, kemudian keamanan, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan tentang achievement, yang terakhir adalah kebutuhan tentang aktualisasi diri. Nah, nanti teman-teman di sini akan belajar menganalisis itu semua dan menjadi tools dalam memotivasi karyawan. Yang keempat adalah mengorganisir karyawan. Nah, nanti teman-teman di sini akan diajari juga tentang bagaimana cara mengorganisir karyawan. Salah satunya nanti teman-teman akan diajari caranya bikin KPI atau Key Performing Indicator di dalam suatu perusahaan. Jadi nanti kayak teman-teman diajarin untuk bikin Key Performing Indicator di marketing, Key Performing Indicator di SDM. Mungkin teman-teman juga akan diajarin tentang Key Performing Indicator manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan diajari semuanya di kampus. Biasanya sih seperti itu ya. Yang terakhir adalah pemeliharaan karyawan. Nah, teman-teman ketika nanti belajar tentang manajemen SDM, teman-teman juga akan belajar tentang bagaimana memelihara karyawan dan bagaimana teman-teman memenuhi hak-hak dari karyawan itu sendiri. Misalkan hak akan gajinya dan sebagainya, kayak gitu, keselamatannya. Kan ada tuh istilah K3, kesehatan keselamatan kerja, kayak gitu juga. Nanti teman-teman mungkin basicnya juga akan diajari tentang itu juga. Lalu bagaimana tentang prospek manajemen SDM ke depannya? Mungkin di pekerjaan atau di bisnis kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang belajar tentang manajemen SDM atau ketika kalian nanti ngambil tentang spesialisasi jurusan di manajemen SDM, nanti biasanya orientasi pekerjaannya adalah menjadi HRD atau Human Resource Development, yaitu tentang bagaimana teman-teman nantinya akan mengurusi tentang sumber daya manusia yang ada di sana. Seperti yang tadi kita ulik di awal kayak gitu. Kira-kira tugasnya kayak gitu kurang lebihnya. Terus kemudian dalam segi bisnis, untuk nanti teman-teman juga bisa misalkan kayak membuka jasa consulting tentang SDM. Terus kemudian teman-teman juga bisa membuka kayak lembaga training kayak gitu, menggarap project-project kayak gitu perusahaan tentang training SDM dan sebagainya. Teman-teman bisa melangkah ke sana, atau mungkin bahkan teman-teman bisa menjadi seorang trainer di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu instansi kayak gitu, bisa banget ketika teman-teman mau lari ke dunia entrepreneurship. Lalu bagaimana tentang skripsinya? Nah, skripsinya ini menurut aku sih asik sih kalau untuk manajemen SDM, karena manajemen SDM ini topiknya banyak banget dan luas banget. Nah, terus kemudian misalkan kayak gini, ketika teman-teman ingin mengambil skripsi di SDM, nanti bisa pakai misalkan kayak judulnya pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, misalkan kayak gitu. Teman-teman bisa meneliti hal kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa mengambil skripsi yang kualitatif juga boleh. Oke, lalu gimana sih Kak tipsnya biar kita gampang untuk belajar SDM? Nah, yang pertama mungkin kalian bisa baca buku-buku tentang SDM atau organisasi dan sebagainya. Lalu kalian juga bisa kayak baca-baca jurnal dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa menerapkan ilmu kalian di kampus
teori-teori kalian di kampus itu di organisasi. Nah itu supaya nanti belajar kalian itu lebih fasih. Jadi kayak teorinya dapat di kampus, nanti prakteknya ada di organisasi bisa di UKM, organisasi ekstra kampus atau apapun itu bebas. Nah kalian juga kalau misalkan kalian udah punya bisnis dan punya karyawan, nah kalian juga bisa menerapkan manajemen SDM ini di dalam karyawan kalian kayak gitu. Jadi lebih asik aja biar ilmu kalian itu langsung teraplikasikan. Oke, itu aja dari aku ya guys ya untuk manajemen SDM. Nah kalian boleh banget kalau mau diskusi di komen di bawah juga boleh banget gitu kan, mau komen-komen, mau nanya-nanya di komentar juga boleh banget. Tapi jangan lupa like video ini dan komen video ini dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan tentang ilmu manajemen SDM. Lalu kemudian jangan lupa subscribe. Terus kemudian kalau mau DM kita juga boleh di @mahasiswa_project atau DM personal ke saya juga boleh di @irfanus_prasetyo. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa teman-teman tetap semangat dan capai hari yang cerah. Thank you.